Nah, teman-teman, kita di sini sudah memiliki sebuah studi kasus, yaitu sebuah toko kue memiliki fungsi biaya, yaitu 10Q kuadrat min 10Q plus 10. Tentukan tingkat produksi minimum dan biaya total minimum. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita simak dulu yuk apa yang dimaksud tingkat produksi minimum dan biaya total minimum. Tentunya ketika kita memiliki sebuah usaha, kita memiliki tingkat produksi yang mencapai titik tertinggi dan titik terendah. Biar mudah memahaminya, saya buatkan grafik ya. Sebuah tingkat produksi dikatakan minimum jika mencapai titik terendah. Nah, sedangkan maksimum itu kebalikannya. Nah, di sini kita kan disuruh untuk mencari minimum saja. Biaya total minimum berarti biaya perusahaan, biaya yang kita keluarkan, biaya perusahaan yang mencapai titik terendah. Nah, gimana caranya? Maka dari itu, kita menggunakan konsep turunan diferensial di sini. Dengan fungsi, kita mencari dulu tingkat produksi untuk mencapai minimum ya. Kita masukkan nilai fungsi biayanya. Nah, di sini untuk mencari tingkat produksi minimum, kita menurunkan si fungsi biaya ini di turunan pertama yang harus sama dengan 0 ya syaratnya, untuk mencapai titik minimumnya. Kita masukkan C aksen namanya, sama dengan 0. Nah, kita masukin nih si fungsi nih, kita turunkan, berarti C aksen sama dengan 20Q min 10, konstanta 0 ya teman-teman. Jadi berapa? Kita sederhanakan, turunan pertamanya kita sederhanakan. Q sama dengan bagi 10, Q sama dengan 2. Nah, berarti teman-teman untuk mencapai produksi yang minimum yaitu 2 unit. Untuk mencapai tingkat produksi minimum yaitu 2 menit. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menjawab biaya total minimum. Nah, si kuantitinya atau jumlah barangnya kan kita sudah ketemu nih. Tentunya setiap kita ingin mengeluarkan biaya totalnya, kita ingin mengetahui biaya totalnya, yaitu kita memasukkan jumlah barang minimum ini ke dalam si fungsi biaya ini, biar kita mengetahui jika tingkat produksinya 2, berapa biaya total yang harus kita keluarkan. Tentunya biaya totalnya juga akan minimum kan ketika barang yang kita keluarkan itu sedikit. Kita bikin fungsi biayanya tadi. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai si Q ini tadi, yaitu 2. Berarti biaya total untuk mencapai minimum yaitu 30. Nah, di sini sudah kita ketahui jika kita memproduksi dengan mencapai minimum yaitu 2 unit, biaya total yang harus kita keluarkan yaitu 30. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah mempunyai studi kasus, yaitu sebuah perusahaan mie memiliki fungsi permintaan dengan fungsi harga yaitu P sama dengan 270 min 0,4Q, dan fungsi biaya total atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu TC sama dengan 0,20Q pangkat 3 min 0,4Q kuadrat plus 20Q min 120. Pemerintah juga menetapkan sebuah pajak sebesar Rp190 untuk setiap unit yang dijual. Di sini kita disuruh menentukan yang pertama, jumlah barang dan harga untuk memaksimumkan laba perusahaan, dan B, berapa nilai laba maksimum tersebut. Di sini kita tulis dulu ya yang kita ketahui, yaitu yang pertama fungsi permintaan. Dengan fungsi harga P sama dengan 270 min 0,4Q. Kemudian TC atau biaya perusahaan.
Biaya perusahaannya yaitu TC sama dengan 0,20 Q pangkat 3 min 0,4 Q kuadrat tambah 20 Q min 120. Kemudian yang terakhir pajak. Pajak itu lambangnya T ya teman-teman. Dengan pajak Rp190. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini untuk menentukan laba maksimum kita membutuhkan fungsi penerimaan. Mengapa demikian? Karena fungsi penerimaan atau TR dan fungsi pengeluaran atau TC itu menghasilkan sebuah selisih yang dinamakan dengan laba maksimum. Itulah sebabnya mengapa kita membutuhkan fungsi TR. Bagaimana kita cara mencari fungsi TR tersebut? Mudah saja. Di sini kan kita sudah mempunyai fungsi permintaan. Di sini kita tulis ya, fungsi TR. Kita masukkan rumusnya itu adalah P dikali Q. P-nya kan sudah ada kita. Berapa fungsi permintaannya? Yaitu fungsi harga. P sama dengan 270 min 0,4 Q. Kita kalikan dengan Q. Ingat teman-teman, kita kalikan dengan Q. Mengapa kita kalikan dengan Q? Karena ketika kita mempunyai harga, tentu kita juga mempunyai sebuah barang. Dan harga itu pasti memiliki sebuah barang itu pasti memiliki nilai atau harganya. Oke, sekarang kita kalikan 270 Q min 0,4 Q kuadrat. Nah, fungsi TR-nya udah temu nih. Sekarang kita cari lagi fungsi TC atau TC biaya perusahaan atau biaya total. Nah, di sini berapa TC-nya? Yaitu 0,20 Q pangkat 3 0,4 Q kuadrat tambah 20 Q min 120. Nah, di sini saya menambahkan pajak ke dalam fungsi TC. Mengapa demikian? Pemerintah kan menetapkan sebuah pajak nih sebesar Rp190. Nah, berarti biaya total yang dikeluarkan perusahaan tersebut bertambah dong karena sudah ditetapkan pajaknya. Sekarang kita buat di sini. T dikali Q. Mengapa dikalikan dengan Q? Karena sebuah pajak itu sebesar Rp190 untuk setiap unit. Unit itu kan adalah barang. Nah, jadi nilai atau harga pajak yang telah ditetapkan tadi kita kalikan dengan setiap barangnya. Begitu teman-teman. 0,20 Q 3 4 Q kuadrat tambah 20 Q min 120. Masukkan nilai T-nya tadi adalah 190, kita kalikan dengan Q. Itu 0,20 Q pangkat 3 0,4 Q kuadrat tambah 20 Q min 120 plus 190 Q. Oke nih teman-teman, kita udah dapat juga fungsi TC-nya. Terus bagaimana? Nah, di sini kita tadi kan sudah mempelajari bahwasanya laba maksimum merupakan selisih. Maka dari itu kita menetapkan laba itu teman-teman lambangnya adalah V ya. TR dikurangi TC. Mengapa demikian? Ingat tadi, untuk mencari laba maksimum kita mengurangkan atau kita tuh mengambil selisih dari pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Oke, di sini kita masukkan nilai TR tadi ini ya. Kita substitusikan ke sini 270 Q min 0,4 Q kuadrat. Sekarang kita kurangkan dengan TC. Masukkan nilai TC-nya 0,20 Q pangkat 3 dikurang 0,4 Q kuadrat tambah 20 Q
min 120 plus 190 Q. Nah, di sini kita sederhanakan variabel yang sama. Oke. Kemudian 190 kita tambahkan ya dengan 20, 270 Q min 0,20 Q pangkat 3 min plus min ya, min 210 kemudian min 120. Oh ya, ya lupa teman-teman. Oke, jadi udah nih kan. Kita, masih ada teman-teman variabel yang sama. Kita sederhanakan lagi menjadi ini ya teman-teman, ini yang sama. Menjadi 60 Q min 0,20 Q pangkat 3 min 120. Ini adalah fungsi laba. Kita ingetin ya teman-teman, ini merupakan fungsi laba. Baiklah, sekarang kita kan ingin mencari jumlah barang serta harga dan laba maksimum. Untuk mencarinya, kita memerlukan turunan atau penerapan kalkulus diferensial pada fungsi laba ini. Turunan pertamanya harus sama dengan 0 ya teman-teman, itu syaratnya. Jadi kita turunkan deh. Turunan pertama dari fungsi laba, ingat kita turunkan, masih ingat kan? 60 min 0,6 Q pangkat 2. Ingat konstanta kalau diturunkan adalah 0. Nah, kita udah ketemu nih, ini turunan pertamanya. Sekarang kita akan mencari yang pertama adalah jumlah barang atau quantity. Yang kita sebut tadi Q itu adalah quantity. Oke, di sini kan ada dua ya, yang A tadi dua pertanyaan, jumlah barang serta harga. Kita operasikan turunan pertama. Ingat, untuk mencari jumlah barang atau quantity, kita operasikan turunan pertama dari fungsi laba. Oke, kita sederhanakan ya, biar memudahkan kita untuk mencari nilai Q-nya. Oke, di sini Q kuadrat sama dengan 100. Nah, di sini kita pindahkan pakai akar, Q-nya sama dengan 10. Oke, kita sudah ketemu teman-teman, ini kuantitinya. Nah, udah ketemu nih, Q-nya sama dengan 10. Kita lanjut untuk mencari harga, masih di A ya teman-teman. Untuk mencari harga, kita kan udah ada nih tadi fungsi harganya, kita substitusikan. Ingat, ini untuk mencari harga atau P. Masih ingat kan tadi berapa? 270 dikurang 0,4 Q. Nah, kita sudah ketemu kuantitinya, mudah saja teman-teman. Kita tinggal memasukkan nilai Q-nya tadi, yaitu 10. Jadinya yaitu 266. Ini adalah price-nya atau harga. Yang terakhir adalah yang kita cari laba maksimum. Laba maksimum lambangnya sama, tapi ada maksimumnya ya teman-teman. Di sini nggak boleh, kita taruh sini 60 Q min 0,20 Q pangkat 3 min 120. Fungsi yang kita pakai pada laba maksimum itu adalah fungsi laba tadi yang telah kita cari. Itulah fungsinya dari fungsi laba.
untuk mencari sebuah laba maksimum serta jumlah barang. Oke, kita masukkan nilai Q-nya. Kita tinggal memasukkan nilai Q-nya. Nilai Q-nya adalah 10. Semua yang ada Q-nya kita masukkan nilai 10. Oke, 600 min 200 min 120. Laba maksimumnya adalah 280. Oke teman-teman, mudah kan cara belajar matematika ekonomi dengan penerapan kalkulus? Halo teman-teman, baiklah di sini kita sudah mempunyai sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan bawang goreng memiliki sebuah fungsi permintaan, yaitu dengan fungsi harga P sama dengan min 10Q plus 14.000, dan fungsi penawaran adalah P sama dengan 10Q plus 12.000, dan pemerintah menetapkan pajak kepada perusahaan bawang goreng. Tentukanlah berapa besar pajak per unit yang harus dikenakan pemerintah supaya penerimaan pajak maksimum, dan B, berapa besarkah pajak maksimum tersebut. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai kedua fungsi. Berarti kita tulis diketahui. Nah, tadi sudah mengetahui fungsi permintaan dengan fungsi harga, yaitu P sama dengan min 10Q plus 14.000, dan fungsi penawaran dengan fungsi harga, yaitu P sama dengan 10Q plus 12.000. Nah, di sini kan yang ditanya ini, yaitu berapa besarkah pajak per unit. Taruh sini aja ya. Ditanya berapa besarkah pajak per unit. Yang A dan yang B pajak maksimum. Oke, di sini kita akan menjawab yang pertama terlebih dahulu, yaitu pajak per unit. Berarti pajak per unit ini pajak setiap barang ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kan sudah mempunyai kedua fungsi nih. Sekarang kita kurangkan kedua fungsi tersebut. Mengapa demikian? Karena di sini penjelasannya ya, kita akan mencari pajak dengan mengurangkan fungsi permintaan dikurang dengan fungsi penawaran. Mengapa demikian? Di sini penjelasannya, yaitu ketika suatu perusahaan dikenakan pajak, itu akan mengubah kurva permintaan dan penawaran, atau kurva permintaan dan penawarannya mengalami sebuah pergeseran. Kita akan buat kurva permintaan dan penawaran. Misalkan ini merupakan QD-nya, yaitu permintaannya, dan ini adalah QS atau penawarannya. Nah, di sini ketika pajak dikenakan, maka QD ini, permintaan dan penawaran ini akan mengalami sebuah pergeseran, dikarenakan pada fungsi permintaan, pajak akan menyebabkan harga dibayar konsumen lebih tinggi, sehingga jumlah yang diminta akan berkurang. Dan fungsi penawaran, pajak akan menyebabkan harga diterima produsen lebih rendah, sehingga jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Berarti si pajak ini kan akan mempengaruhi si permintaan dan penawaran ini. Nah, ketika pajak dikenakan,
pada kurva permintaan dan penawaran ini, si kurva penawaran ini akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini akan bergeser ke sebelah kiri. Ini key action S, yaitu fungsi penawaran setelah pajak. Dan fungsi permintaan juga akan bergeser sebelah kiri. Jadi key action D. Dan di sini akan ada sebuah keseimbangan pasar. Pajaknya di mana? Nah, ini adalah pajak atau T. Pajak per unit. Nah, pajak ini berarti dapat kita simpulkan besarnya pajak itu adalah selisih antara harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, atau selisih si penawaran dan si permintaan. Itulah mengapa kita menggunakan, ketika kita mencari pajak, kita mengurangkan si permintaan dan penawaran. Kita masukkan nih teman-teman nilainya. Si permintaan ada min 10 Ki plus 14.000, dan kita kurangkan dengan 10 Ki tambah 12.000. Di fungsi pajaknya min 20 Ki plus 2000. Nah, jadi fungsi pajaknya adalah 2000 min 20 Ki. Nah, fungsi pajaknya udah ketemu nih, kita kotakin dulu ya, biar kita tidak bingung. Ini fungsi pajak. Sekarang kita mencari fungsi penerimaan pajak total. Nah, ini kita jadikan aja. Ini adalah penerimaan pajak total. Mengapa kita menggunakan penerimaan pajak total juga? Ini untuk kita memudahkan kita untuk mencari jumlah barang. Nah, untuk penerimaan pajak total ini kita mengalihkan fungsi pajak dan Ki. Mengapa kita kalikan? Karena pajak itu kan dikenakannya setiap unit, berarti setiap barang. Berarti kita kalikan dengan jumlah barang dong. Jadi sini kita buat T sama dengan, nah di sini kita masukkan fungsi pajaknya tadi, yaitu ada 2000 min 20 Ki. Kita kalikan dengan Ki ya teman-teman. Ingat, kita kalikan dengan Ki. T sama dengan 2000 Ki min 20 Ki kuadrat. Nah, ini merupakan si fungsi penerimaan pajak total. Nah, di sini bagaimana kita untuk mencari jumlah barangnya? Kita akan menggunakan penerapan kalkulus diferensial, yaitu dengan menurunkan fungsi penerimaan pajak total ini dengan turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama, langsung aja kita turunin ya teman-teman. 2000 min 40 Ki. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Untuk mencari barangnya, kita mengoperasikan si turunan pertama tadi, barulah kita akan ketemu dengan si jumlah barang atau quantity. Operasikan ya. Nah, jumlah barangnya udah ketemu nih. Jumlah barangnya yaitu 50. Sekarang kita ingin mencari pajak per unit.
Oke, ini jawaban yang A ya, pajak per unit. Pajak per unitnya yaitu P sama dengan kita masukkan si fungsi pajaknya tadi. Ingat fungsi pajaknya berapa? 2000 min 20 Q. Kita masukkan dengan barang yang telah kita selesaikan tadi, yaitu 50, kuantitinya 50. 2000 min 20 bukan 50. Oke, mengapa harus dimasukkan nilai Q-nya? Karena untuk menentukan pajak per unitnya berarti pajak satu unitnya itu berapa yang harus ditetapkan. Jadi T 2000 min 1000, pajaknya sama dengan 1000. Jadi pajak untuk setiap unitnya yaitu 1000. Ini pajak per unit. Nah, yang B itu pajak maksimum. Nah, untuk pajak maksimum kita menggunakan fungsi penerimaan pajak total tadi. Fungsi penerimaan pajak total. Nah, fungsi penerimaan pajak total tadi yaitu masukkan 2000 Q min 20 Q. Yang belum diturunkan ya teman-teman. Jadi kita masukkan Q-nya tadi, masih ingat, yaitu 50. Nah, teman-teman, kita udah berhasil nih nyariin pajak maksimumnya. Jadi di sini untuk pajak per unitnya untuk perusahaan bawang goreng ini yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah 1000 untuk per unit atau per barangnya. Dan untuk pajak maksimumnya yaitu 50.000.